Halaman 552 ya, 552 552 itu adalah apa yang telah diceritakan dari Iblis Allah. Iblis itu menyebar tentaranya di waktu zaman sahabat. Maka mereka pulang dalam keadaan nelongso. Kenapa kamu seperti itu? Kita nggak bisa mendapatkan apa-apa. Kita telah payah-payah, tapi mereka tidak bisa, tidak ada yang bisa. Maka Iblis, innakum la taqdiruna alaihi, kalian nggak bisa, nggak akan mampu mengganggu mereka. Kenapa? Qad sahibu nabiyahu wa syahidu tanzila rabbih. Mereka telah bersama menemani nabinya. Mereka telah menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan turunnya rahmat Tuhannya. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Tapi kamu tidak usah sedih, akan datang setelah mereka kaum yang mana kamu akan dapat melaksanakan kebutuhanmu. Kamu punya hajat mengganggu mereka, nanti akan bisa. Malam maja'at tabi'un, bangsa ini sopo piro-piro tabi'in, hatta junudahu, maka Iblis menyebarkan tentaranya lagi. Raja'u ilai mu'alkisin, mereka pun kembali kepada Iblis dengan dalam keadaan iklu, sedih. Akhalu mara'ina ajaba min haulai, aku nggak tahu yang lebih mengagumkan dari mereka. Nusibu min syai', kita sudah dapat sesuatu mengganggu mereka sedikit demi sedikit. Ada yang mau, ada yang berbuat dosa. Fa'idza kana akhirun nahar akhadhu bil istighfar. Loh, setelah akhir siang mereka terus mulai membaca istighfar, minta ampun, minta maaf pada Allah SWT. Akhirnya fa'ibadullahu sayyi'ati hasanat, Allah mengganti kejelekan-jelekannya dengan kebaikan karena diakhiri hari dengan istighfar.
Waqala, maka berkatalah iblis, innakum lan tanalu ila ula syai'at bisihhati tauhidihim wa ittiba'ihim bisunnati nabiyyihi. Memang betul kamu nggak akan bisa memperoleh apa-apa dari mereka tabi'in, sedikit pun tidak bisa, karena ketauhidan mereka itu dan mengikutinya mereka akan sunnahnya Rasul itu betul-betul mentauhidkan Allah, mengikut sunnahnya Rasul. Mereka betul-betul mengikuti. Jadi kamu tidak akan bisa memperoleh dari mereka. Walakin saya tiba dahulu kaumun, akan tapi setelah mereka akan datang satu kaum tafirru ayunuku, tentang piro-piro beripat siro kabeh di kada takirru ya, mestinya takirru bukan takirru. Takirru kang tenang, akan senang ayunukum, mata kalian biu dengan kau. Mereka akan menyenangkan kalian. Kenapa? Ya karena mereka akan nurut kamu. Talabu nabihim kododulina sira kabeh lawan kaum lagan dengan dulina temenan. Mereka kamu permainkan mudah, dengan mudah mereka kamu permainkan. Wa takhudunahum lan nuntun sira kabeh kaum ya bi azimati ahwain kalawan piro-piro kendali hawa nafsune kaum. Enak kayak fasikum hale kepriye karep sira kabeh. Mereka akan nurut dengan kamu. Ini istaghfaru lam yughfar lahum. Kalau mereka minta ampun, minta maaf, tidak akan dimaafkan. Wala yatubun, dan mereka tidak akan bertaubat. Yabadullah sayyiati masalah. Kalau mereka taubat, akan bisa diganti kejelekannya dengan kebaikan. Tapi mereka tidak bertaubat. Qala faja'a qaumun ba'dal qarnil awal, maka datanglah kaum setelah masa awal, kurun awal, fabatta, maka nyebar sampai iblis fihim dalam kaum al-ahwa, piro-piro kesenangan nafsu, zayyana al-majmaisi lahum kanggo kaum al-bid'ah, piro-piro bid'ah, astahtuha, menganggap manis sebab kaum yang bid'ah, fatakhaduha dinan, dan mereka menjadikan bid'ah itu sebagai agama. Karena itu la yastaghfiruna, mereka tidak minta ampun pada Allah SWT, karena mereka menganggap ini agama, jadi menganggap benar. Salah tapi tidak punya perasaan salah, dia menganggapnya ini benar, sehingga tidak akan minta maaf, minta ampun. Karena tidak minta ampun, akhirnya ya yang diampun nggak diampuni. Malah itu pun orang pada dari tobat ada sakit beda, merasa benar, merasa itu adalah agama yang mereka kerjakan, padahal itu bid'ah. Tapi mereka tidak menganggap kalau bid'ah itu adalah tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sallallahu alaihim al-ada, maka menguasakan sama Allah alaihi mengatasi kaum al-ada yang biro-biro musuh, akhaduhum lan nonton sapa ada kuming kaum aina sya'u arang di karep sapa ada. La haula wala quwwata illa billah. Jadi gara-gara tidak merasa salah,
padahal itu salah tapi tidak merasa salah, menganggap itu adalah ajaran agama padahal itu bid'ah. Akhirnya mereka tidak merasa salah karena tidak merasa salah, tidak minta ampun dan tidak taubat. Karena itu akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh yang berupa junudu iblis, tentara-tentara iblis bisa mudah mengganggu mereka, menguasai mereka, mengajak kemana saja yang dikehendaki akan mereka ikuti. Lengkulta min aina arofa qailun ada maqala iblis. Aman mengucap sapa sira min aina saking di arofa baru sapa wong arofa baru sapa qailun wong kang ucap ada ing iki cita maqala iblis ing apa kang diomongna iblis. Walam yusyahid iblis, padahal dia itu tidak melihat iblis, tidak menyaksikan iblis. Wala hadda tahu bidalik, lan iblis ora cerita marang kokil ing kono hikayah. Dari mana cerita seperti itu loh? Kalau kamu bicara seperti itu, dari mana orang yang cerita seperti itu? Padahal iblis yang berbicara, dia juga tidak menyaksikan perbuatan iblis dan iblis tidak menceritakannya. Kok bisa ngomong seperti itu? Dari mana? Dijawab oleh Imam Ghazali. Fa'lam mongko berwa sira anna arbabal qulub satuhune pira-pira ahli nata ati iku yukasafuna dibuka sapa arbabal qulub bi asraril malakut kelawan pira-pira rahasianya alam malakut tarotan ala ilham dan dalam satu ketika lewat ilham di ayat turok mereka ada kerentak lahum padui arbabul huruf ala sabil huruf yang atasnya secara mendatang alaih pada arbabul huruf ini hadulah namun tanpa mereka mengetahuinya. Jadi kadang-kadang pakai ilham dibuka oleh Allah rahasia-rahasia malakut kadang-kadang pakai ilham rata-rata ala sibil ru'ya kadang-kadang lewat mimpi sodok yang benar kadang pakai mimpi jadi tahunya itu dengan mimpi rata-rata pilih loh kadang-kadang waktu masih gak tidur oleh ala sabil kasfil ma'ani yang atasnya secara kebukaan piro-piro arti dimusyahadatul amhirah kalangan ningali piro-piro potrodo contoh-contoh ama yakunu fil malam kaya nalika keadaan waktu turu itu ada alat darajat yang kasful ma'ani bilyaqdoh itu lebih tinggi-tingginya tingkatan wa min darajati nubuwah ini tingkatan kenabian al-aliyah kama anna ru'ya sadaqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an seperti adanya mimpi juga mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Iya kamu kawasiyo sampean ayakun yang dalam azuka bagian Eropin adalah ilmi ingkar majawazat ada khususnya sedda khususnya jangan sampai bagian sampean dari ilmu ini kok mengingkari barang yang lewati ing angger-anggere cikrange nalar sira opekone sira wong sampean ora
weruh terus ya ora ngerti malah ingkar. Kalau kenyataannya kan sudah betul kenyataannya. Pertanyaan pada zaman sahabat mereka bagus-bagus. Pada zaman tabiin juga begitu. Tapi pada setelah kurun yang tabiin, ketika asal bid'ah bermunculan, ya sudah seperti itu. Betul. Tidak ada yang merasa itu adalah salah. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Jadi umpama ada riwayat yang seperti ini kan cocok dengan keadaannya. Jangan sampai kita ingkar terus akhirnya ya mengolok-olok. Tapi halakal mutakhaddiqun ing dalam ingkar halaka rusak sama mutakhaddiqun wong kang anggap limpat kabeh minal ulama az-zaman annahum ahatu bi ulumil uqul. Menganggap limpat kabeh saking para ulama bodoh nyono yang mereka adalah menguasai ilmu-ilmu secara akli. Wal jahlu khairun min aqlin yad'u ila ingkari mikrari al-umur. Lebih baik bodoh daripada ngerti tapi menuju mengarah ke ingkar, mengingkari masalah-masalah yang seperti ini bagi para wali-walinya Allah. Jadi pinter tapi ndadekno ingkar marang apa sing didhawuhna karo para aulia itu lebih baik. Nggak pinter. Jadi gak ingkar, gak pinter, gak ingkar. Pinter balik ingkar. Makanya kita kalau lihat ada orang yang sudah tersohor wali terus punya amalia yang tidak cocok dengan syariat, sebaiknya kita diam saja. Jangan mengolok-olok, jangan menuduh apa-apa. Yang penting kita ini kan orang nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu ya harus diam. Siapa tahu dia itu betul wali. Kalau sudah dia wali, ya sudah segalanya akan gampang. Oh, wali kok gak sholat Jumat? Ya, masalah Jumat itu bisa di mana saja. Oh, dia ada kewajiban berkhutbah di situ. Kan bisa mana-mana. Jadi kita nggak usah ngomong-ngomong yang macam-macam. Oh, garu kok ngomong. Ya, daro. Waman angkar dzalik lil auliya lazimau ingkarul auliya. Orang yang ingkar semacam itu, perkara-perkara yang sudah disampaikan bagi para aulia, berarti dia akan ingkar juga pada para anbiya. Itu namanya ingkar pada anbiya. Kharijan aliddin. Wa kana kharijan aliddin bil kulliyah. Itu namanya keluar dari ingkar pada aulia. Itu sama dengan ingkar pada anbiya, dan itu namanya keluar dari agama secara keseluruhan. Alhamdulillah. Qala dawsahu ba'dul arifin, sebagian orang alim arifah, inna man qata'a angin sini podo jungkung sapa labda lupiro para wali abda fi asrafil ardi dalam
pelosok-pelosok bumi pas kataru lan padha delik sapa abdal an ayunil jumhur saking pira-pira mripate masyarakat rame ya anahum la yutiquna nadra ila ulama karena mereka tidak kuat sapa abdal ing ningali ulama waktu iku karena anahum indahum juhalul billah karena ulama waktu itu menurut abdal mereka orang-orang yang bodoh dengan Allah SWT. Wahum inda anfusihim wa indal jahilin ulama. Padahal mereka ulama waktu itu menurut diri sendiri dan menurut orang yang bodoh ulama itu. Jadi para abdal itu memisahkan diri pergi ke tempat-tempat pelosok delik dan tidak ketahuan karena mereka tidak kuat melihat ulama waktu itu. Menurut mereka ini bukan orang pandai tapi orang bodoh dengan Allah. Menurut mereka orang pintar. Menurut ulama waktu itu dirinya adalah orang pintar. Menurut orang bodoh dia adalah orang pintar. Tapi kalau menurut para abdal, wali abdal itu orang yang tidak mengerti Allah, tidak mengerti Allah, tidak paham Allah, tidak tahu Allah, sehingga amalan yang dikerjakan tidak peduli itu bertentangan dengan syariat apakah tidak peduli karena nggak ada hatinya pada Allah SWT. Qala Sahal at-Tasatturi, dawuh Imam Sahal at-Tasatturi atas-tari pada at-Tasatturi radhiyallahu anhu, inna min a'zamil ma'asi al-jahla bil jahl wan nazara ila al-'amma wa sima'a kalami ahli al-ghaflah wa kullu 'alimin khawda fi dunya ala jawa yuswa ila qawlihi. Satu ini kata Imam Sahal lebih gede-gedenya maksiat bodoh lawan bodoh yen bodoh yen bodoh orang ngerti yen dhek gak ngerti itu maksiat sing paling gede. Orang ngerti kok gak ngerti yang dhek gak ngerti. Dan yang dilihat adalah keadaan orang-orang awam. Yang didengarkan omongannya orang-orang yang ahli lupa. Pokoknya setiap orang alim kok masih ngerembuk asal suyo, ya sudah gak usah didengarkan omongannya. Bal yang bagi ayyutahama bikulli ma yaqul. Malah seyogianya untuk dicurigai semua perkataannya. Tuh. Li'anna kulla insanin yakhudhu bima ahabba wa yadfa ma la yuwafiq mahbubahu wa lidzalik qala Allah Ta'ala azza wa jalla wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Karena setiap orang yang rembuk dalam hal yang disenangi oleh orang itu dan nolak yang tidak cocok dengan yang disenangi, itu Allah berfirman seperti ini, wala tuti man aghfalna qalbah, ojo
anut sapa sira ing wong kang lalekaken ingsun ing atine wong iku. Atine lali sorna di taati. Lali saking apa? Al-zikrina saking eling Allah. Wattaba'a hawa sing dinunuti, sing duruti, sing dieloki sesenengane nafsu. Wakana amru furuta ana perkara maniku melewati batas-batasnya Allah. Dengan syariat sudah nggak cocok. Syariat aja nggak cocok. Apalagi dengan hakikat. Jadi ayatnya Al-Quran sudah jelas. La tuti man aghfalna qalbahu al-kira. Orang usah taat kepada orang yang lupa hatinya jadi mengingat Allah yang diikuti hawa nafsunya dan perkaranya melebihi batas. Wal awam utai wong awam, wong bodoh, al usad kang padha maksiat, iku asadu luwih bejo apane halan tingkae minal juhal tinimbang pira-pira wong bodoh isore kidin kelawan kalane agama. Anu sakitin kang padha nekataken kabeh ana satune wong iku minal ulama termasuk wong sing ngerti, wong sing alim. Kata Imam Ghazali, orang awam yang durhaka itu masih lebih bahagia keadaannya daripada orang yang bodoh dengan jalan agama. Mereka meyakini termasuk ulama. Mereka yakin bahwa mereka adalah ulama. Tapi juhal diparikitin, tidak ngerti dengan jalan agama. Oleh al-ami al-asi mu'tarif ditaksirihi wa istaghfiru wa yatubu. Di samping itu orang yang awam yang durhaka itu akan mengaku dengan kepekane sembronoannya sehingga akhirnya mereka minta ampun dan taubat. Jadi orang awam itu lebih baik daripada orang ini. Wa adal jahil azan ala alim ala huwa mustaqilun biminal ulum alati yasailuhu ila dunya ansuru kitalikiddin wala yasubu wala yasawfir wala yazal mustamiran alaihi ilal maut. Adapun orang yang bodoh, orang yang bodoh yang menyangka dirinya adalah pintar, ya sibuk. Sesungguhnya perkara yang disibuki yang berupa ilmu-ilmu yang itu adalah satu cara dan jalan sarana untuk mendapatkan dunia dari melewati jalan agama, maka dia nggak akan taubat, nggak akan minta ampun, dia akan terus seperti itu sampai mati. Makanya orang bodoh itu lebih baik karena ada akhirnya dia itu menyesali perbuatannya, terus minta ampun, taubat. Kalau ini enggak, yang mengaku dirinya pandai, yang berusaha perjalanan hidupnya untuk menggunakan ilmunya agar nyampe pada dunia yang dicari, tidak dikerjakan lewat jalan agama. Ya akhirnya nggak taubat,
nggak taubat, nggak minta ampun, nggak taubat. Terus seperti itu sampai mati. إذ غلب هذا على قرنه إلا من عصمه Allah. Karena masalah ini ada orang alim yang ada orang bodoh yang ngaku alim, itu sudah mengalahkan banyak orang perasaan seperti itu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. وانقطع الطمع من إصلاح الأسلام للدين المستطير الأزلة والانفراد عنه. Dan sudah terputus keinginan untuk memperbaiki mereka. Akhirnya yang lebih selamat gimana? Yang lebih selamat orang yang punya agama ya nyingkir dari mereka, menjauh. Sendirian sama saya ini kita berusaha seperti keterangan yang akan datang kita di bab usul. Jadi kita harus tahu ketika ada orang yang berbicara, kita lihat siapa dia. Kalau kita nggak tahu gimana, nggak bisa membedakan antara ulama akhirat dengan ulama dunia. Nggak tahu ya memang orang macam-macam, ngedek juga, ngatur juga, nggak tahu. Baik, apa yang kita ketahui sesuai dengan agama, ya kita kerjakan. Apa yang nggak tahu, kita diam. Banyak kan sulit. Kadang-kadang kita merasa ini ulama bagus, tahu keadaannya gimana. Alhamdulillah, semoga kita selamat, kita termasuk orang yang seperti itu, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat bahwa Allah itu selalu memantau, meneliti pekerjaan kita, apa-apa yang kita kerjakan itu tidak lepas dari pantauan Allah. Bagian keterangannya nanti ada di kitab itu uzilah, kita ketahui nanti insyaallah. Walidhalik, oleh karena itu kata Yusuf Ibnu Asbad ila Hudzaifah al-Quraisy, ma dhannuka biman la yajidu ahadan yadhkurullah ta'ala ma'hu illa kana isman aw kanat mudzakaratuhu maksiyatan. Imam Yusuf Ibnu Asbad kirim surat kepada Hudzaifah al-Quraisy. Apa dari suratnya itu? Apa menurutmu orang yang tidak tetap tidak menemukan seseorang yang ingat pada Allah SWT? Seseorang yang ingat pada Allah itu selalu bersama dia, kecuali adanya zikir itu, zikrullah itu perbuatan dosa, atau omong-omongannya orang itu adalah perbuatan kemaksiatan. Dzalika annahu la yajidu ahlahu
Dzalika utai mengkono dawe Yusuf, Syekh Yusuf Ibn Asbad, ana satune Yusuf la yajidu ora nemu sapa Imam Yusuf ahla ing ahline zikir lan zakara walaqad sadaqa fa inna mukhalatatan nas la tanqabu an ghibatin aw sama'in ghibah aw sukutin ala mungkarin. Jadi apa persangkaanmu, apa pendapatmu orang yang tidak tetap, tidak menemukan orang yang ingat pada Allah, Yazkurullah Ta'ala mau, kecuali adanya zikrullah itu perbuatan dosa, atau adanya mudzakarah itu kemaksiatan. Ya karena Imam Yusuf Ibn Asbad ini tidak menemukan ahlinya orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang tidak dijumpai keadaannya ingat Allah, kecuali perbuatannya maksiat saja atau mudzakarahnya kemaksiatan. Yang semacam ini karena tidak ditemui orang yang seperti itu. Laqad sadaqa, maka sudah betul keterangan orang mencampuri orang lain tidak akan lepas dari yang namanya ngrasani, ngrungokno rasani, utawa menang saking anane kemungkaran. Jadi saya tidak ada lihat Rasulullah SAW bila kana isman, mestinya dibuat zikir itu dibuat berbicara dosa, dalam mengerjakan dosa. Wa in hasana walihi ayyufida ilman aw yastafiduhu, lebih baik-baiknya keadaan orang ini yaitu kalau dia menyampaikan ilmu, memberi pelajaran, atau mencari ilmu. Lau ta'amala hadzal miskin wa alim anna ifadatahu la tahulu an sabai birriya wa talabil jami' ar-riyasah, alima anna nustafid illa ma yuridu ayat dzalika alaban ila talabil dunya wa siratan ila syarri fa yakunu huwa mu'inan lahu ala dzalik rizqan wa zahiran wa muhayyi'an li asbabihi. Kalau dia itu mau mikir dia orang yang perlu dikasihani, kalau dia tahu bahwa memberi pelajarannya, memberi ilmu, memberi faedah, itu gak sepi dari campuran riya dan mencari kumpul uang, mencari
jadi kepala ketua. Andai baca tahu, tak tahu dan saya asal jamin berbiasa. Alimah an al-mustafida ilama yuridu ayat dari kalatan. Dan orang yang mencari ilmu itu tahu, ngerti, dia itu ngerti. Bahwa orang yang mencari ilmu itu menghendaki ilmunya untuk menjadi alat mencari dunia, menjadi sarana untuk ke arah kejelekan. Berarti dia ya namanya membantu orang yang akan berbuat kejelekan. Berarti dia itu adalah orang yang membantu apa? Mencari dunia, bantu menyiapkan sarana-sarana mencari dunia, sarana-sarana kejelekan. Wong sing mulang, wonge ngerti, yen sing belajar iku arep golek ilmune ben iso golek dunya, ben iso jadi sarana cara mencari dunia. Itu namanya orang ini membantu mencari dunia. Gurunya loh, guru. Ya Allah. Makanya murid-murid itu harus diingatkan. Kalian ketika belajar, ojo golek ijazah, ben iso kanggo sekolah nang A, B, C. Boleh oleh ijazah sekolah A, B, C, iso kanggo melamar pekerjaan. Iso kanggo. Itu yang nggak boleh. Guru harus ngerti, tapi tetap mulang. Ya berarti dia tuh man a'ana ala maksiatin, orang yang membantu kemaksiatan, orang yang mempersiapkan untuk mencari kemaksiatan. Kalau dia bisa mengikuti tarik, itu sama seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Terus ngerti gue begal loh di dol pedang. Jadi saya ketika anak-anak itu pamitan, itu mengatakan begini, kamu mau sekolah kemana? Mau sekolah ke sini. Foto niatnya, ojo niat ben iso engko kanggo golek pangkat, kanggo golek pekerjaan. Kamu kan tahu bahwa agama Islam itu butuh ilmu yang macam-macam. Jadi kamu ketika mencari ilmu itu ya untuk yakuna kalimatullahi al-ulya, itu niat. Jadi agar gurunya tidak membantu, maka gurunya itu mengarahkan anak-anak. Saya katakan semua baik, kamu mau masuk kemana saja baik, tapi total niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatnya untuk diikhlas kalimatillah, litakuna hiyal ulya, silakan, bagus itu. Jadi besok ketika kamu lulus dari situ, kamu juga melangkah lillah, karena Allah. Kamu
kamu harus tahu bahwa rezeki itu sudah selesai permasalahannya. Tidak usah dicari-cari seperti itu. Kamu akan diberi sekian, walaupun kamu di mana aja, nggak akan bisa mendapat yang keluar dari ini, dari ketentuan. Kamu nggak percaya, namanya kamu nggak percaya aku. Bahaya. Nah, jadi mereka diarahkan gitu. Kalau ilmu kasih, ilmu di sini berarti seperti pedang di situ. Wasalahu lil khair. Oh, bagusnya ilmu itu untuk kebaikan. Kasalahis saif lil ghazwi, koyo bagusnya pedang untuk perang melawan orang kafir. لذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق. Karena mengkono al-ilmu kasaif ora dimurahkan kadhe wong ing dalam dodol. Mimman ya'lamu bi qara'in awali, saking wong sing perlu kelawan pira-pira tanda-tanda keadaane wong mau. Oleh sampean dodol anggur, wong ngerti wong iki kok arep gawe arak. Wis ngerti kok digawe arak, kamu datang ke situ bawa anggur. Nek lu kono larang itu. Itu namanya kamu berdosa juga. Kamu berdosa. Namanya kamu membantu orang yang mau buat khamr. Iki yang ngono, wis ngeru iki arep digawe bekal didoli pedang. Jadi itu dia lisan ala qati tarik, merupakan sapa wong ing kelawan pedang gawe bantuan bekal. Tadi ikhlasah asyara alamatan Rasulullah. Ini adalah 12 tanda-tanda dari ulama akhirat. Tajma'u kullu wahidatin minha jumlatan ila khalqul ihsan. Yang setiap satunya mengumpulkan dari alamat-alamat tersebut itu membagi sebagian dari akhlaknya ulama salaf. Apun ahada rajula ini maka ana sira salah sijine wong lanang imam mutasiban lan sifat ana kalane sampeyan iku wong sing bisa punya sifat ini 12 ini au mu'tarifan bi tafsir ma'al iqrar fi, atau kamu mengaku kekurangan dengan pengakuan yang adanya tafsir itu. Fayakan takuna salis, hati takutlah kamu jadi orang ketiga. Orang ketiga apa? Orang ketiga orang yang tidak punya sifat salah satu dari 12 itu juga tidak mengakui ketidakbisaannya untuk menggunakan 12 tersebut. Batal bisa ala nafsik mongko nganggo sira ing atase awak ira bi an batalta ala satunya bidin, gambare yen to ganti alat dunia dengan agama. Alat dunia mestinya mencari dunia pakai alat dunia. Engkau karena kamu jadi orang ketiga, akhirnya alat dunia diganti dengan agama. Berkedok agama. Padahal hakikatnya mencari duit. Begitu.
Jadi berarti mengharuskan untuk kita selalu niatnya harus diatur. Nomor satu, niat karena dunia. Maka di suatu di dunia, sebuah orang yang suatu aja, berarti dia akan ke sana. Kalau ke sana ya ke surga, namanya nggak ke surga. Jadi membangun madrasah, membangun pondok, pendidikan itu niatnya juga harus diatur. Ya Allah, jangan sampai niatnya di dunia musibah. Waktu syabih manrupani sirot al-batalin ing lakune wong-wong kang penganggur kabeh. Siratul ulama, jadi siratul batalin disamakan dengan siratul ulama ar-rasyidin. Lakune ulama kang bodoh moyot ilmune kabeh. Wa tartahiku bijailika lain karika bisuratul halikin ayisin, dan kamu nanti akan bertemu sebab kebodohanmu dan ingkarmu bertemu dengan kelompok golongan orang-orang yang rusak, yang menyesal semuanya, putus asa semuanya. Naudzubillah, nyuwun pangreksa kita kelawan Allah min khidai syaitan, saking biro-biro tipu dayanya setan. Fiha ing dalam khidak halakal jumhur, rusak kebanyakan ulama. Nas'alullah ta'ala, kita nyebut datang Allah ta'ala, ayat alana, yang terdadosakan Allah yang kita mimman dari wong termasuk tiang la taghurruhu itu la taghurruhu di nasab barang boko, bukan harus nasab dong. Mimman dari wong la taghurruhu kang ayat alana yang Allah dadosaken kita termasuk tiang kang boten kebujuk, boten dibujuk kali al hayatud dunya, penguripan dunia. Wala yaghurruhu ayyaj alana mimman razaq, bukan diatakan ke yaj'alana, ya la yaghurruhu, dan orang bujuk iman billahi kelana Allah wal ghurur, setan-setan kang tukang bujuk. Semoga kita dijaga oleh Allah, kita minta perlindungan dari tipu dayanya setan dalam masalah khidah, di mana jumhur orang banyak yang rusak. Kita mohon pada Allah, semoga kita dijadikan pada Allah orang-orang yang tidak terbujuk dengan kehidupan dunia dan tidak terbujuk oleh setan-setan yang membujuk. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya barak. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Allah
Ya Allah ya Allah. Amin wa amin. La tusyrik ربنا اغفر لنا وآتنا في الدنيا حسنة الفاتحة. Pegatan akan kirang langkunge nyuwun gungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa